Salam tani selalu berinovasi. Kali ini saya akan bahas mengenai tentang teknik perendaman benih ya, atau perlakuan benih sebelum disebar. Jadi ada beberapa perlakuan, diantaranya yang pertama itu biasanya perendaman. Nah, benih ini direndam 1 hari 1 malam. Ada yang direndam di air irigasi atau air yang mengalir. Terus ada juga yang direndam di bak ya, beberapa wadah melalui air sumur ya. Nah, itu bisa saja. Terus juga kalau misalkan direndam menggunakan fungisida atau bakterisida, atau ada beberapa obat khusus yang untuk perlakuan benih, itu silahkan. Nah, kalau misalkan direndam di air irigasi atau air yang mengalir, nanti setelah diangkat itu dibilas terlebih dahulu, karena biasanya terdapat beberapa lumpur yang menempel. Terus juga pastinya ada beberapa bakteri dan jamur, dikhawatirkan itu banyak bakteri dan jamur yang merugikan. Nah, maka dari itu dibilas terlebih dahulu, lalu untuk perlakuan berikutnya. Nah, ini saya sebagai contoh benih padi 5 kilo ya, kita akan praktekkan. Nah, ini 5 kilo ya benih padinya. Saya rendam dalam wadah ini, bisa di bak atau apa wadahnya, silahkan bebas. Nah, untuk sawah yang lebih dari 50 hektar ke sana, bagaimana Kang kalau misalkan direndamnya di air irigasi? Silahkan saja, sudah saya tadi bahas, tapi dibilas dulu. Nah, setelah direndam, alangkah baiknya menggunakan, kalau saya menggunakan ini potensida. Ini baik sekali karena terdapat beberapa bakteri di dalamnya. Terutama ini ada bakteri untuk penambat nitrogen, jadi dia bisa ngikat nitrogen di udara dan akhirnya bisa dimanfaatkan oleh tanaman dan mempercepat tumbuhnya akar, juga untuk memperkokoh akar dan mempercepat pertumbuhan. Di samping itu bisa juga manfaatnya untuk sebagai ketahanan, jadi tubuhnya itu lebih kebal daripada yang lain yang tidak menggunakan. Nah, adapun sudah menggunakan di perendaman, jika tidak menggunakan bakteri lagi silahkan. Dan ini satu bungkus ini untuk 5 kilo ya, 5 kilo benih, jadi potensidanya satu bungkus. Nah, nanti diaduk, jadi tidak direndam. Setelah direndam diaduk. Oke, kita berikan yang pertama ini. Terus bagaimana kalau misalkan setelah direndam menggunakan fungisida atau bakterisida, tapi mau menggunakan juga bakteri ya. Nah, itu nanti dibilas. Saya rasa pilih salah satu saja. Itu boleh jika menggunakan dua, tapi itu dibilas dulu karena bahannya kimia ya. Kalau bahannya organik sih tidak masalah. Ya, oke, kita aduk dulu. Agak ngebul ya karena ini diaduk terlebih dahulu. Nah, biasanya dalam 1 malam saja itu sudah akarnya sudah mulai keluar, sedikit lebih panjang daripada yang tidak menggunakan bakteri ya, baik pelarut fosfat atau penambat nitrogen. Nah, setelah menggunakan ini sudah aduk ya, sudah aduk. Kita tambahkan menggerus atau terserah mau di blender atau digerus, itu 3 butir bawang putih dan 1 butir bawang merah ya, dalam ukuran 5 kilo benih. Nah, itu fungsinya untuk apa? Yang pertama,
bawang putih sebagai ketahanan ya. Ketahanan juga ada beberapa kandungan ZPT. Nah, terutama di bawang merah saya fokuskan ke bawang merah karena dia auksinnya lebih tinggi daripada yang lain. Nah, bawang merah ini mengandung auksin di mana akan merangsang tumbuhnya akar lebih bagus dan lebih sehat. Ya, ini nanti akarnya akan lebih bagus dan juga lebih sehat. Terus juga dari aroma bawang putih dan bawang merah, biasanya jamur atau penyakit itu enggan untuk tinggal di dalam benih itu. Nah, setelah ini nanti saya sudah siapkan ini, tinggal dikucur dan diaduk. Nah, setelah digerus tadi bawang merah dan bawang putih, itu airnya kalau bisa menggunakan air hujan 100 ml ya, 100 ml saja. Ini saya sudah takar 100 ml. Ya, bawangnya dilarutkan ke dalam air dan nanti tinggal diaduk ya, diaduk ke dalam benih. Tuh, lebih bagus. Dan jika sudah merata, nanti ujungnya atau atasnya bisa ditutup dengan dedaunan, atau jika tidak ada daun itu bisa ditutup dengan kain atau yang sejenisnya lah ya, kain atau daun atau apa, silahkan. Fungsinya untuk menjaga kelembaban di dalam, karena nanti benih ini biasanya lebih hangat ya, karena dia hidup pastinya lebih hangat, dan kelembabannya itu yang penting dijaga nanti untuk mempercepat tumbuhnya akar ya, dan nanti bahan daun ya itu lebih cepat lagi dan lebih bagus. Bisa dibuktikan saudaraku sekalian, nanti bisa dipraktekkan seperti itu. Dan jika di dalam karung, ketika benih masuk ke karung, boleh dilapisi daun atasnya, tidak masalah. Dan lebih bagusnya simpannya di tempat yang gelap, yaitu untuk mempercepat pertumbuhan akar dan memaksimalkan kerja auksin ya. Jadi ZPT yang terdapat pada bawang merah itu, auksinnya pasti yang namanya auksin akan lebih maksimal pada cahaya yang redup ya, atau gelap. Itu sementara itu, terima kasih, semoga bermanfaat.